baik dari rakyatnya, pemerintah, dan semuanya evaluasi masing-masing adalah untuk berubah ke yang Ya, lebih baik. Tapi kan ini tidak bisa, misalnya pemerintah akan menerima aspirasi dari masyarakat dan tidak bisa satu hari, dua hari seperti yang Pak JK tadi bilang. Nah, kalau untuk langkah yang awal dulu nih Pak, agar situasinya lebih tenang dulu, kondisinya lebih kondusif dulu, kira-kira apa yang harus dilakukan nih Pak? ya memang harus dibuktikan. Artinya proses masyarakat atau tuntutan masyarakat yang memang eh, dianggap baik dipenuhi dulu. Seperti orang-orang korupsi, diambil tindakan tegas sebagaimana janji Pak Presiden itu, dan saya yakin akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Orangnya tegas. Karena itu maka ini semua eh, dan juga siapa yang bersalah dihukum, gitu kan, terbuka, gitu kan. Juga anggota anggota DPR yang memang berbuat keliru baik dalam tindakannya kemarin maupun perilakunya di DPR, harus partainya mengganti, memecat. Harus itu. Itu baru membuktikan bahwa ada tindakan benar. Jadi yang bertanggung jawab ini bukan hanya pemerintah, partai-partai, kita semua, para pengusaha. Ini alarm besar, peringatan besar ini kepada kita semua. Media juga harus mengoreksi diri. Tidak semua berita harus dibuka, disampaikan yang membahayakan masyarakat, ya dikoreksilah. Gitu kan. Ya, bagi semuanya. Kalau untuk masyarakat, Pak, untuk saat ini mungkin ada pesankah dari Bapak agar mereka lebih meredam lagi lah gitu emosinya? Ya, memprotes atau menyampaikan eh, tuntutan itu hak masyarakat. Ada kebebasan memberikan pendapat, itu benar. Tapi jelas kalau membakar gedung-gedung pemerintah, di mana gedung itu dibangun dari pajak negara, pajak masing-masing, pajak kita. Dan apabila itu nanti pasti harus dibangun lagi, karena itu kita butuh itu. Maka tentu anggaran diambil dari anggaran lain. Mungkin akhirnya pendidikan kita menjadi berkurang, atau layanan masyarakat, atau perbaikan infrastruktur akan berkurang karena untuk merevitalisasi. Bus-bus tidak jalan karena terminal dibakar. Terminal itu milik kita semua. Akhirnya sekarang rakyat tentu juga sulit untuk transport umum karena semua rusak. Ini semua menjadi peringatan juga kepada kita semua, termasuk masyarakat, untuk tidak mengganggu fasilitas umum. Itu semua. Karena merugikan Boleh diri sendiri. Merugikan diri sendiri. Bahwa kita mengkoreksi, ya benar, itu butuh. Itu tuntunan demonstran itu patut dipahami dan patut dilaksanakan, yang memang pantas dilaksanakan. Tapi tidak, masyarakat juga kita tidak mengambil suatu tindakan yang merugikan masyarakat sendiri. Kalau begini terus, ekonomi kita akan sulit. Kalau ekonomi sulit, maka banyak orang tidak kerja, banyak di PHK, atau banyak yang tidak punya penghasilan. Warung-warung sekarang mana jalan? Hanya di pusat kota. Toko tutup. Karyawannya tentu tidak mendapat pendapatan yang sesuai, atau usaha kecil rusuh. Kalau ini terjadi, mari kita sama-sama menjaga itu semua. Tidak terjadi terus-menerus, dan dikoreksi kedua belah pihak. Sekali lagi. menyampaikan aspirasi boleh, tapi tetap harus menjaga kondusivitas dan jangan sampai membuat anarkistis yang tentunya juga itu adalah merugikan rakyat kita sendiri, itu yang tadi disampaikan oleh Pak JK. Nah, Pak, Ya. kalau misalnya nih kita melihat ke depannya lagi, ada aksi lagi, demonstrasi lagi, apa yang bisa dilakukan mungkin untuk petugas, untuk polisi atau TNI mungkin yang untuk mengamankan demonstrasi ini agar tidak terpancing oleh terprovokasi juga gitu untuk melakukan tindakan-tindakan anarkistis. Ya tentu polisi perlu. Semua bangsa dia perlu ada polisi. Karena kalau pencurian ada, perampokan ada, pembunuhan. Tapi kalau tidak ada polisi, kan bagaimana mengatasinya? Nah, tapi polisi juga harus bertindak yang adil kepada masyarakat. Menjaga jangan pula ya terjadi masalah-masalah di masyarakat, apa yang isu-isu yang diketahui masyarakat, apa yang terjadi juga diketahui masyarakat, seperti itu.
maka kita menjagalah kedamaian ini kembali. Tapi dengan syarat tentunya ada tindakan yang tegas tetapi adil daripada pemerintah. Kita semua, saya juga bekas seorang pemerintah, terlalu harus tahu itu bahwa kita harus bertindak yang baik dan adil, cepat, gitu kan. Yang memajukan masyarakat. Memang tidak butuh waktu pasti, butuh waktu, tapi itu harus dibuktikan sehingga masyarakat tahu bahwa protesnya, tuntutannya dipenuhi sebab yang memang perlu, tapi dalam waktu yang cepat ini. Oke Pak, lalu bagaimana Pak dengan kalau Bapak sendiri melihat situasi saat ini ya di Indonesia lah secara keseluruhan, ini sebenarnya kondisinya seperti apa? Mungkin dari ekonominya, dari segi politik, apakah memang setidak baik-baik itu hingga memancing emosi masyarakat gitu? Seperti saya katakan, ini terjadi karena dua krisis yang bersamaan. Krisis di bidang politik, artinya seperti tindakan-tindakan di legislatif, juga di pemerintahan, korupsi, dan krisis ekonomi. Ini krisis ekonomi bukan hanya karena kita salah, tidak. Dunia juga menyebabkan masalah di sini. Dan kita kena efeknya begitu. Daya beli dunia ini, Trump kita, itu kan semua yang mempunyai akibat keseluruhan, bukan hanya di Indonesia, negara-negara lain juga sama kenanya. Tapi ini juga harus kita selesaikan. Kita beruntung bahwa kita mempunyai potensi yang cukup baik, tapi dunia pendidikan harus perbaiki. Seperti kita lihat kasus Afan, walaupun dia baru umur 21 tahun, tapi dia memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. Kalau nanti para ojek itu tidak jalan, karena tidak sulit, maka pendapatan keluarga juga akan turun seperti itu. Maka kita harus lihat secara berbagai sudut ini, peringatan keras ini. Berarti memang secara ini adalah kayak kayak banyak itu ya, masalahnya bukan hanya satu sebenarnya ya, dan itu Oh adalah iya, masyarakat juga bertumpuk gitu ya, akhirnya kena imbasnya dan bertumpuk hingga meluapkan emosinya. Seperti itu ya Pak ya, berarti kondisi saat ini gitu. kondisi masyarakat ini selalu bahwa ada masalah di masyarakat. Tapi ada pemicunya Iya. yang dilakukan oleh kata-kata yang tidak pantas. Itu pemicu itu. Afan tewas ditabrak polisi. Itu juga pemicu keras. Banyak, itu hanya yang lainnya pemicu. Tapi memang ada masalah, ketimpangan. Dan itu sudah di, selalu dikatakan, disampaikan oleh Presiden. Ada keserakahan. Keserakahan itu koruptor juga serakah namanya. Pengusaha yang tidak memperhatikan masyarakat, sosial masyarakat di sekitarnya, itu juga serakah itu. Semua kita harus perhatikan itu. Baik, lalu bagaimana Pak ini untuk mengembalikan situasinya agar lebih tenang lagi nih dengan mengembalikan juga terutama nih kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena itu juga termasuk adalah salah satu kunci ya supaya masyarakat di bawah ini lebih tenang lagi gitu. Ya itu kembali kepada pemerintah dan kita semua untuk bertindak sesuai dengan yang menguntungkan masyarakat, ketimpangannya, keadilannya, cara hidup masyarakat yang baik, daya beli, bahan pokok yang baik, pendidikan yang dapat tersedia kepada masyarakat, kesehatan yang baik, semuanya ya banyak faktor. Karena itu kabinet itu besar. Juga kabinet harus orang-orang ahli tentunya, yang mengetahui masalahnya. Gitu. Sekarang buat semua bertanggung jawab, tapi harus melaksanakan bersama-sama kita semua. Tapi dengan keadilan dan bagaimana tindak pemerintah itu menjalankan dengan penuh kebersihan, cara yang adil dan bersih, gitu kan. Hukum harus dijalankan dengan benar. Ini masalah yang terendam sebenarnya, yang muncul seperti itu.